ibadah, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa sebelum beribadah. Ya, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu dalam satu minggu ini kepada kami satu persatu. Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, biarlah Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang berduka ataupun sakit. Berilah mereka kekuatan dan penghiburan, Tuhan, agar mereka senantiasa mengingat Engkau dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga sudah siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersemayam di hati kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh Inang Bible Pro hari ini. Bapa yang Maha Baik, terimalah doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 3 dan ayat 4 ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat pada minggu kita hari ini yaitu titah ke-8. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi khusus untuk semua adik-adik kami. Titah ke-8. Iya, semua harus hafal ya adik-adik ya. Titah ke-8 dan semua hukum Taurat harus dihafal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang saatnya kita mendengarkan berita sukacita. Ya benar adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
tanganku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Aku adalah pahlawan Kristus, ayo maju-maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Supaya kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadapan-Mu untuk berkat-Mu yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami Tuhan dapat kembali beribadah di rumah kami masing-masing, memuji Engkau lewat doa, nyanyian dan firman-Mu yang ingin kami dengar. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi kekuatan dan bekal bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini tertulis dalam Amsal 8 ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36, beginilah isi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah isi firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekalian. Iya, puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah di rumah kita masing-masing untuk memuji Tuhan. Dan pada ibadah kita minggu ini, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya supaya kita dipanggil Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan begitu indah. Tuhan menciptakan begitu sempurna. Tuhan menciptakan dua tangan. Tuhan menciptakan dua mata kita. Tuhan menciptakan hidung kita. Tuhan menciptakan mulut kita. Tuhan menciptakan telinga kita, kaki kita begitu indah dan begitu sempurna. Namun, adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan anggota tubuh kita ini begitu sempurna, mempunyai fungsi yang baik. Tuhan menciptakan tangan, fungsinya untuk apa? Memukul. Masa memukul? Tuhan menciptakan tangan kita untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Sekarang mulut kita, Tuhan menciptakan mulut kita, fungsinya untuk apa? Hah? Bercakap kotor? Apalagi? Berbohong? Bukan. Tetapi apa? Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji namanya. Baru Tuhan kembali menciptakan mata kita
melihat begitu indah ciptaan Tuhan. Baru yang terakhir, Tuhan menciptakan telinga kita ini untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita, untuk mendengarkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru kita. Untuk itu adik-adik sekalian, Tuhan menciptakan anggota tubuh kita begitu sempurna. Tangan kita untuk menolong, mulut kita untuk memuji Tuhan, kaki kita untuk berlari, telinga kita untuk mendengar. Itu sesuai dengan fungsi yang baik. Itu yang mau Tuhan ajari pada minggu kita saat ini. Lewat Raja Salomo, Tuhan menginginkan semua yang percaya kepada Yesus Kristus supaya mempergunakan fungsi tubuhnya dengan baik, terlebih telinga kita ini, yaitu untuk mendengarkan. Karena apa? Setiap orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita beroleh kebahagiaan, yaitu yang tertulis di dalam ayat 34. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan aku. Berarti siapa yang rajin mendengarkan nasihat, siapa yang rajin mendengarkan firman Tuhan, siapa yang peka mempergunakan telinganya sesuai dengan fungsi yang Tuhan berikan, maka hidupnya berbahagia. Baru yang kedua juga, adik-adik kami sekalian, ketika kita mempergunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsinya dengan baik, kita juga beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Karena apa? Karena kita sudah tahu, karena kita sudah mendengar apa yang Tuhan inginkan. Seperti Raja Salomo, dia sudah mendengar suara Tuhan, dia sudah mengerti apa kemauan Tuhan, sehingga dalam hidupnya dia beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Untuk itu mari kita mendengar suara Tuhan. Untuk itu mari kita mempergunakan telinga kita, mulut kita untuk mendengar dan memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berbahagia, beroleh hikmat. Baru yang ketiga juga, siapa yang mau mendengarkan suara Tuhan, hidupnya akan mendapat kerajaan surga. Dia akan mendapatkan aku, dan Tuhan akan berkenan kepada dia. Tuhan akan menyayangi diri kita. Tuhan akan menyayangi tingkah laku kita jika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Namun adik-adik kami sekalian, barang siapa yang tidak mempergunakan anggota tubuhnya dengan baik, tidak mempergunakan tangan ini dengan baik, tidak mempergunakan mulut ini dengan baik, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang tertulis dalam ayat 36? Ayo dibaca dulu. Apa yang tertulis dalam ayat 36? Di situ dikatakan, ia akan merugikan dirinya sendiri dan dia telah membenci Tuhan. Dia tidak mau menerima Tuhan dalam hidupnya. Tentu apa akibatnya? Dia akan binasa. Dia tidak akan mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi lewat ibadah kita, lewat firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengajak inang bibel, Tuhan mengajak guru-guru sekolah minggu, Tuhan mengajak semua adik-adik kami sekolah minggu. Ajarlah aku Tuhan untuk senantiasa mempergunakan telingaku ini untuk mendengar Engkau, agar aku beroleh hidup yang kekal, agar aku beroleh kebahagiaan yang daripada Tuhan, agar aku
beroleh bijaksana yang daripada Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik sekalian mempergunakan telinga kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita, kaki kita, telinga kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu adik-adik kami sekalian, tugas dari Inang Bibel pada minggu kita hari ini yaitu mari kita belajar bernyanyi dari buku ND, membuat video Holanda Dana Namet Metau. Dicoba buat gerakannya, yaitu buku ND nomor 549 dan dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Tuhan kembali mengajari kami, Tuhan kembali menasehati kami, bahwa Tuhan menciptakan kami begitu sempurna. Untuk itu Tuhan ajari kami memakai anggota tubuh kami sesuai dengan fungsi yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami Tuhan beroleh kebahagiaan, agar kami Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal, agar kami Tuhan bijaksana menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melihat kami. Tuhan akan menerima pemujian kami lewat doa, nyanyian, dan firman-Mu yang boleh kami dengar. Untuk itu Tuhan, dalam ibadah kami ini juga kami memohon kehadapan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dunia, negara kami ini Tuhan, di mana masih mewabahnya COVID-19, sehingga Tuhan kami tidak dapat beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Untuk itu, pulihkanlah Tuhan dunia dan negara kami ini. Kami rindu dapat kembali bersama-sama memuji Engkau di rumah-Mu. Kami yakin di waktu yang Tuhan sudah tepatkan, kami akan dapat beribadah memuji Engkau. Inilah Tuhan doa dan kerinduan kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami, agar senantiasa orang tua kami beroleh hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga orang tua kami senantiasa dapat mengajari anak-anak sesuai dengan keinginan Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Di atas segala permohonan kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan ampuni kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan khotbah Inang Bibel Pro tadi? Raja Salomo mengingatkan kita untuk belajar tanpa batas usia ya. Iya, bagaimana caranya belajar? Dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Siapa orang tua kita adik-adik? Itu ada opung, ada papa, ada mama, ada bou, bapak ibu guru, ada abang, dan ada kakak. Jadi kalau dipanggil sama mama, langsung jawab dengan sukacita, iya mama. Kalau dipanggil opung, iya opung. Gitu ya adik-adik. Dengan semangat bersukacita bekerja apa yang disuruh orang tua, itu berarti mengajarkan kita untuk tetap terampil. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak yang bijak. Bagaimana caranya menjadi anak yang bijak? Bahwa kita itu terampil dalam bekerja di rumah atau di mana saja. Ya kan Kak Melisa? Benar. Sekarang adik-adik kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 549. Holanda Dana Namet Metau.
supaya kita akhiri ibadah kita pada minggu ini, marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.